Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jainab. Di sini saya ingin memaparkan definisi, cara pengukuran, faktor yang mempengaruhi, dan contoh dari WAN dan NEET, yang dimana materi ini termasuk ke dalam mata kuliah ekonomi kesehatan. Yang pertama, kita masuk ke definisi NEET, yang dimana menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller, NEET adalah kebutuhan yang dimana harus terpenuhi secara terus berkelanjutan, yang dimana kebutuhannya itu bisa mencakup berupa makanan, air, tempat tinggal, dan sebagainya. Jadi secara umum, NEET adalah suatu keadaan individu atau kelompok yang mengalami kebutuhan atau kekurangan yang perlu dipenuhi untuk memastikan kelangsungan hidup, kesejahteraan, atau pemenuhan tujuan tertentu, yang dimana bersifat fisik seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal, atau bersifat psikologis. Pada WAN, secara umum, WAN artinya sebagai keinginan atau keinginan yang memiliki atau mencapai suatu yang diinginkan oleh seseorang, yang dimana mencerminkan kebutuhan subjektif atau keinginan pribadinya. Jadi menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller, WAN ialah kehendak untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara tertentu. Jadi contohnya keinginannya itu seperti memiliki mobil, rumah besar, atau gadget terbaru. Secara umum, cara pengukurannya itu ada 5, yang dimana terdiri dari survei, studi pasar, observasi, interview, dan diskusi. Nah, yang dimana survei itu adalah responden diminta memberikan tanggapan pada pertanyaan yang berkaitan dengan keinginan WAN dan kebutuhannya adalah NEED. Jadi pertanyaan yang dirancang itu agar dapat menggali preferensi dan prioritas mereka di berbagai produk ataupun layanan lainnya. Kemudian di studi pasar, data yang didapatkan yaitu mengungkapkan kebutuhan dan keinginan konsumen berdasarkan pembelian mereka atau perilaku mereka dalam memilih produk atau layanan. Kemudian pada observasi, yaitu peneliti memperhatikan secara langsung perilaku dan preferensi konsumen tanpa intervensi, yang dimana kita dapat mengamati bagaimana konsumen menggunakan produk atau layanan tertentu serta kebutuhan dan keinginan apa yang mereka tunjukkan. Kemudian secara interview, yang dimana peneliti itu langsung berinteraksi dengan responden, yang dimana ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam agar kita mengetahui kebutuhan dan keinginan mereka seperti apa, serta berupa pertanyaannya itu terbuka dan terarah. Kemudian pada diskusi, yang dimana ada kelompok atau forum yang dikumpulkan untuk mendapat pandangan dan pendapat dari sejumlah orang yang ikut dalam kelompok atau forum tersebut, yang dimana kita mengetahui keinginan dan pengalaman mereka yang bersifat perspektif. Jadi kita mengetahui wawasan yang lebih kaya tentang preferensi dari konsumen tersebut. Lanjut pada faktor yang mempengaruhi, yaitu adanya kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, pengalaman masa lalu, budaya, dan lingkungan. Jadi kebutuhan fisik itu mencakup dari makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Jadi ini penjelasannya ada dijelaskan pada sebelumnya. Jadi kebutuhan psikologis ini pun mencakup kebutuhan berupa merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kemudian pada pengalaman masa lalu, jadi orang ini dia mempunyai masa lalu yang misalkan mengalami kesulitan saat memenuhi kebutuhannya. Nah, hal itu cenderung ke arah WAN, yang dimana ia akan memperkuat perekonomiannya. Kemudian pada budaya dan lingkungan, jadi budaya itu dan lingkungan itu pun juga ternyata mempengaruhi dari WAN dan NEED. Misalkan orang itu berada di iklim yang panas, mungkin dia ingin memperbanyak perabotan rumah seperti AC, kipas angin, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan agar mereka tidak merasa kepanasan. WAN dan NEED di sini, ada ibu Danang di pagi hari ke pasar membeli beras serta ikan dan sayur untuk bahan memasak menu baru yang akan disajikan saat makan siang.
Nah, cerita tersebut termasuk dalam need karena si ibu membeli untuk bahan kebutuhan yang akan dimasak, yang dimana itu merupakan bahan pokok. Kemudian untuk cerita one, yang dimana ada Arif, seorang karyawan yang memenangkan tender, yang dimana ia lama menginginkan handphone dan tas kerja keluaran terbaru. Kemudian dia mencapai tender tersebut dan membelikannya sebagai reward untuk dirinya. Nah, jadi menurut cerita tersebut itu termasuk ke dalam one karena si Arif membelikan barang keinginan yang dimana itu bukan merupakan kebutuhan pokok, namun tidak juga memiliki resiko apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut. Jadi itu termasuk ke dalam one. Isi dari pemaparan tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.